Oke, Shalom, selamat pagi kelas 10 IPA. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi vektor di matematika peminatan ya. Nah, minggu lalu kalian sudah selesai mempelajari bagaimana kalian menggambarkan vektor ya pada sebuah bidang kartesius ya, bagaimana mengoperasikannya secara grafis. Lalu kalian juga sudah pelajari bagaimana menuliskan notasi-notasi dalam bentuk vektor. Ya, nah hari ini kita akan lebih mempelajari mengenai operasi vektor itu sendiri pada bidang datar. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai penjumlahan vektor. Ya, nah di penjumlahan vektor ini sama seperti penjumlahan matematika biasa, gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, misalkan di sini dimisalkan vektor A ya sama dengan A1, A2, A3. Ingat lagi di di minggu sebelumnya itu kalian sudah pelajari ini adalah penulisan vektor kolom ya, vektor kolom yang dituliskan seperti matriks. Nah, vektor A itu sama dengan A1, A2, A3 dan diketahui vektor B itu adalah B1, B2 dan B3. Nah, jika vektor A plus vektor B sama dengan vektor C, maka vektor C ini sama dengan, lihat dia katakan jika vektor A plus vektor B sama dengan vektor C, maka vektor C itu sama dengan apa? Berarti vektor A, komponen vektor A di sini, komponen vektor kolom A di sini kita jumlahkan dengan komponen vektor kolom yang dimiliki oleh vektor B. Jadi seperti ini ya, kolom per baris ya dijumlahkannya. Oke, kolom 1 nih, yang ini. Yang ada di kolom sini, yang baris yang pertama A1, perhatikan A1 plus B1. Oke, masuk ke baris yang kedua, A2 plus B2, A3 plus B3. Nah, jadi vektor C yang merupakan penjumlahan dari vektor A dan vektor B ya adalah A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Oke, ya, jadi penjumlahannya seperti penjumlahan biasa, tapi kalian lihat per barisnya, gitu ya. Oke, kita masuk contoh biar lebih paham. Nah, di sini diketahui vektor A itu ada 3, min 2P, min 1. Vektor B, P, 6, dan 3. Nah, di sini diketahui vektor C itu min 5, 4Q, dan 2. Nah, jika vektor A plus vektor B itu sama dengan vektor C, maka dia tanya cari nilai P kurang Q. Nah, di sini P-nya dan Q-nya ini hanya sebagai sebuah variabel yang belum diketahui. Nah, lewat persamaan ini, vektor A plus vektor B yang sama dengan C, kita mau cari tahu nilai P kurang Q. Nah, maka kita gunakan penjumlahan vektor yang sudah tadi kita bahas. Oke. Nah, vektor A plus vektor B sama dengan vektor C. Nah, diketahui ya vektor A itu 3 min 2P min 1 ditambah dengan, tuliskan lagi, vektor B itu P, 6, dan 3 sama dengan ya, vektor C diketahui ternyata min 5, 4Q, dan 2. Nah, jumlahkan per barisnya. Ini yang ruas kiri dulu. 3 plus P min 2P plus 6 min 1 plus 3 sama dengan, tinggal tetap turunkan saja yang ruas kanan, min 5, 4Q, dan 2. Nah, dari sini kita tinggal cari nilai P dan Q-nya satu per satu ya, lihat barisnya satu per satu lagi. Nah, dari ini 3P plus 3 plus P, 3 ditambah P sama dengan min 5, kita masukkan dalam persamaan biasa ya. 3 plus P sama dengan min 5, maka P sama dengan min 5 kurang 3. Hasilnya min 8. Jadi P ini adalah sama dengan min 8. Dapatlah nilai P. Nah, kita lihat nih yang baris kedua. Min 2P plus 6 sama dengan 4Q. Ya, oke, ternyata P sudah diketahui nih sebelumnya, setelah kita cari dapat min 8. Substitusikan ya, masukin min 2P kali min 8 tambah dengan 6 sama dengan 4Q.
ya. Min 2 kali min 8, min 16, 16, min 2 kali min 8, 16, ditambah dengan 6, ya, sama dengan 22, ya, 22. Nah, sama dengan 4Q di sini. Nah, bisa kita dapatkan nilai Q-nya, ya, berarti Q-nya ini sama dengan 22 bagi 4, tinggal pindah ruas, ya. Oke, jadi dapat kita sudah P adalah sama dengan min 8 dan nilai dari Q ini adalah 22/4. Nah, belum sampai di sini, tadi soalnya minta kita nilai P kurang Q itu berapa. Jadi tinggal cari P kurang Q, masukin min 8 kurang 22/4. Ya. Nah, berarti tinggal kita samakan penyebutnya, ya. Min 32/4 kurang 22/4 sama dengan, ya, min 54/4. Oke, sudah dapat. Nah, kalau kalian mau sederhanakan lagi dari bentuk desimal juga boleh, atau dipecah lagi. Oke ya, jadi untuk penjumlahan operasinya itu sama seperti penjumlahan biasa di matematika yang selama ini kita pelajari, tapi karena dia bicara di sini vektor kolom, jadi lihat per baris setiap kolomnya. Seperti itu. Untuk operasinya sama. Oke, ya, selanjutnya kita akan sama-sama lihat bagaimana menjumlahkan vektor secara grafis, ya, secara gambar istilahnya. Kalau tadi itu penjumlahan vektor secara notasi biasa, ya, yang dibuat dalam bentuk vektor kolom. Nah, kalau vektor baris juga sama nanti dengan yang vektor kolom yang tadi kita pelajari. Nah, di sini untuk menjumlahkan vektor, ya, secara grafis, yang pertama ada namanya metode segitiga. Nah, kalau ada dua vektor yang berlawanan arah, vektor A dan vektor B seperti ini, yang mereka berdua berlawanan arah, maka kita menggunakan yang namanya metode segitiga. Nah, metode segitiga itu, ya, metode yang kita gunakan di mana kedua vektor yang berlainan arah ini kita sambungkan, yaitu kita ketemukan dia antara ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Jadi misalnya ini vektor A, ya, vektor A, lalu vektor B itu seperti ini. Nah, misalnya di soal nanti seperti ini, dia tidak langsung gambarkan disatukan seperti ini, tapi dipisah. Ya, jadi ada vektor A dan vektor B. Nah, kedua vektor ini berbeda ya arahnya. Nah, caranya adalah kita, kalau dikatakan jumlahkan kedua vektor ini dalam metode segitiga, berarti kita gambarkan dulu vektor A, vektor yang pertama, lalu vektor B-nya ini kita temukan dengan vektor A dengan menggambar yang ujung vektor A ketemu dengan pangkal vektor B. Seperti ini, kita pindahkan, ya. Nah, begini. Jadi kalau metode segitiga, ujung ketemu pangkal. Nah, apa gambar dari penjumlahan kedua vektor ini? Kita gambarkan di vektor ini, A plus B. Nah, jadi kita gambarkan penjumlahan kedua vektornya itu dari pangkal vektor pertama, kita tarik vektornya, ya, ujung vektor penjumlahannya itu ketemu dengan ujung vektor yang kedua. Seperti ini, ya. Maka nanti kalau dalam penulisannya vektor AB yang diwakilkan oleh vektor A kecil ini dijumlahkan dengan vektor B kecil sama dengan vektor A plus vektor B di sini yang mewakili vektor AC, ya. AC di sini. Seperti itu. Jadi ini metode segitiga, ujung ketemu pangkal. Nah, berikutnya itu ada yang namanya metode jajar genjang. Jadi untuk dua vektor yang berlawanan arah, ya, jika dijumlahkan gambarnya bisa secara metode segitiga, yang satu lagi metode jajar genjang. Kalau metode segitiga ujung ketemu pangkal, ya, di sini jajar genjang ekor ketemu ekor atau pangkal ketemu pangkal. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada dua vektor yang berbeda arahnya, ya, kalian gambarkan pangkalnya ketemu. Kalau vektor yang segitiga tadi ujung ketemu pangkal, di sini pangkal ketemu pangkal. Vektor A dan vektor B nanti membentuk sebuah sudut theta di sini.
Nah, penjumlahannya ya seperti namanya metode jajar genjang, maka nanti kita akan membuat bentuk jajar genjang seperti ini. Jadi vektor A, vektor B, jumlah kedua vektor ini jika di dalam jajar genjang kita gambarkan ya ini pangkal ketemu pangkal atau ekor ketemu ekor. Kita tarik garis tengahnya ya, kita tarik garis tengahnya di sini, inilah yang disebut dengan penjumlahan kedua vektor ini secara jajar genjang gitu ya. Oke, jadi ada dua, bisa kalian gambarkan secara segitiga, ada juga yang bisa kalian gambarkan dengan metode jajar genjang. Nah, jika A, vektor A sama dengan A1, A2, A3. Nah, kalau yang sebelumnya kita pelajari tadi penjumlahan itu vektor kolom, ya ini vektor baris ya, yang biasa. Nah, jadi sama seperti yang vektor kolom, cuman penulisannya saja yang berbeda di sini. Maka kalau vektor A itu A1, A2, A3, vektor B itu B1, B2, B3, maka jumlah kedua vektor ini A1 plus B1 masing-masing lagi A2 plus B2, A3 plus B3, seperti itu. Ya. Oke ya, kita langsung masuk ke dalam sebuah contoh soal di mana di sini dia ketahui ya ada dua buah vektor OA dan OB. OA ini diwakili oleh vektor A, OB ini diwakili oleh vektor B. Nah, garis OA ini melewati titik 2,2 dan yang OB ini 2,0. Itu kalau kalian gambarkan dalam bidang kartesius ya. Ini 2,2 dari mana? Jadi ini ya. Dia melewati 1, 2 titik di sini, lalu 2 titik ya, 2,2. Jadi X, Y. Nah, si OB ini juga, tapi si OB X-nya itu 2 di sini, tapi Y-nya 0, 2,0. Nah, sekarang dia minta kita gunakan metode segitiga dan jajar genjang untuk menentukan vektor dari penjumlahan kedua vektor ini. Penjumlahan vektor A dan vektor B. Sorry, ini harusnya vektor A dan vektor B ya. Ibu lupa tulis nih. Nah, oke. Nah, untuk metode segitiga, ingat bahwa dalam metode segitiga itu pangkal ketemu ujung, ya. Pangkal ketemu ujung. Jadi dari vektor A ya, ini pangkal, ini ujung. Berarti ujung vektor A akan ketemu dengan pangkal dari vektor B. Vektor B tinggal kita pindahkan ya seperti ini. Nah, salah satu sifat vektor itu adalah vektor itu dapat dipindahkan ya. Nah, dapat dipindahkan. Kalau arahnya berubah nanti tandanya juga berubah ya. Itu sifat vektor. Nah, sekarang OA dan OB kita sudah punya ya. Nah, bagaimana kita menarik vektor penjumlahannya ya? Oke, ini vektornya, komponen vektornya. Nah, pangkal ketemu ujung ya. Penjumlahannya ini kalau kita tarik, jumlah kedua vektornya ini tarik dari pangkalnya ini, dari pangkal vektor yang pertama vektor A menuju vektor B. Ya, dapatlah jumlah kedua vektor ini yaitu vektor AB. Nah, di sini 4,2. Nah, sebelumnya itu kalian pelajari penjumlahan vektor kolom dan yang tadi juga sempat Ibu bahas mengenai vektor dalam bentuk baris ya. Nah, 4,2 ini didapat dari 2 plus dengan 2, 2 ditambah dengan 0 gitu ya. Ini ditambahkan. Nah, kalau kalian lihat dari kotaknya ini juga terbukti ya bahwa X-nya 4, 1, 2, 3, 4 satuan, Y-nya 2, 1, 2 satuan, seperti itu. Jadi untuk menggambarkan dalam metode segitiga, ingat pangkal ketemu ujung atau ujung ketemu pangkal. Nah, sudah nih dapat yang segitiga. Sekarang pertanyaannya bagaimana untuk yang jajar genjang, Bu? Ya, jajar genjang berarti pangkal ketemu pangkal ya, yang bukan bagian anak panahnya. Yang ini ya, berarti ini harus ketemu sama ini. Nah, kalau dari dua gambar ini ya, langsung dapat kita pangkal ketemu pangkal. Nah, jajar genjang berarti untuk jumlah dari kedua vektor ini, berarti tinggal kita tarik garis yang di tengah seperti ini. Karena pangkal ketemu pangkal lagi ya, pangkalnya. Tinggal kita tarik garis, nanti dia akan membentuk jajar genjang. Nah,
garis tengah inilah yang menyerupakan ya vektor di tengah yang waktu kita tarik ini adalah jumlah dari vektor A dan vektor B, tapi kita gambarkan secara jajar genjang. Penjumlahannya sama ya, penjumlahannya juga pastinya sama 2 plus 2, 2 plus 0. Nah, jadi kalian bisa lihat juga tadi kalau di sini 1, 2, 3, 4 satuan untuk sumbu X-nya, 1, 2 satuan untuk sumbu Y-nya. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan apakah sama, lihat ya, kita hitung sampai di kotak di mana si vektor ini berhenti. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, lalu ke atas 1, 2. Ya 2 sama ya, sama. Jadi metode segitiga dan jajar genjang itu pasti nanti hasil penjumlahannya sama untuk dua vektor yang sama yang kalian kerjakan dengan metode berbeda. Hanya saja kalau metode segitiga berarti gambarnya pangkal ketemu ujung atau sebaliknya. Kalau di jajar genjang berarti pangkal ketemu pangkal. Ya, nanti bentuknya menjadi jajar genjang. Kalau metode segitiga pasti bentuk dari vektor-vektor yang kalian jumlahkan, yang kalian bentuk akan membentuk segitiga. Nah, tapi untuk metode segitiga dan jajar genjang kita hanya bisa menjumlahkan dua vektor ya, dua vektor yang berbeda arah. Ya, dua vektor yang berbeda arah. Kalau lebih dari dua vektor, ya itu harus dihitung beda lagi. Gitu ya. Oke, jelas sampai di sini untuk contoh soalnya. Oke, tadi sudah tentang penjumlahan, sekarang pengurangan. Ya, balik lagi sama seperti penjumlahan, pengurangan vektor, sistem pengurangannya sama seperti math biasa yang kita pelajari. Nah, tapi kita akan lihat ya kalau dalam penulisan vektor ya ada vektor baris, ada vektor kolom. Nah, tadi yang sebelumnya itu penjumlahan yang Ibu contohkan ada dalam bentuk vektor kolom dan vektor baris ya. Nah, di sini pengurangan vektor Ibu kasih modelnya itu dalam vektor basis ya, ada I, J, dan K. Nah, kenapa ada I, J, dan K? Sebenarnya vektor itu sampai 3 bidang ya, tapi karena kita sekarang bicara soal 2 bidang, jadinya nanti kalau kerjakan soal untuk yang masih 2 bidang saja ya, bidang datar hanya I dan J. Begitu juga nanti yang lainnya gitu. Oke, itu ya. Jadi kalau kalian lihat kenapa dari tadi ada vektor kolom, ada vektor baris, lalu Ibu ini kasih yang basis ya biar kalian bisa tahu modelnya gitu. Ada 3 model berbeda tapi sebenarnya pengerjaannya sama. Oke. Nah, misalkan vektor A yaitu ada A1, ini bilangan real ya. Yang tidak ada vektor, ini bilangan real ya. Nah, dia lambangkan vektornya di basis I sini. Nah, A1I, jadi vektor A itu A1I plus A2J plus A3K, vektor K, dan misalkan vektor B itu B1I, B2J, dan plus B3K gitu ya. Jadi ada vektor I, J, dan K yang menjadi basisnya. Nah, kalau nanti di vektor kolom ya, kalau vektor kolom itu nanti kalau kalian ingat penulisannya ya, dia akan A ya vektor kolom. Kalau vektor kolom ini kan yang basis ya, basisnya I, vektor I, J, dan K. Ya sama saja sebenarnya, ini hanya modelnya saja yang berbeda. Jadi jangan bingung. Kalau nanti di vektor kolom pasti penulisannya seperti ini ya. Nah, tidak ada beda gitu. Ya, tidak ada beda. Kalau di baris berarti vektor A-nya itu A1, A2, A3. Nah, jadi modelnya itu beda, tapi pengerjaannya sama, gitu ya. Nanti kalian perhatikan baik-baik deh. Itu pengerjaan, perhitungan, mau penjumlahan, pengurangan, nanti perkalian itu sama. Jadi jangan bingung kalau contoh soalnya tiba-tiba ada yang kasih dalam bentuk vektor kolom, ada yang kasih dalam vektor baris, atau yang basis vektor IJK. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi misalkan vektor A dan B seperti ini ya, maka jika ditanyakan ya, jika dikatakan vektor A kurang vektor B sama dengan vektor C, maka nah pengerjaannya kayak sistem aljabar ya, kelompokkan yang sama vektornya
ya. Vektor I kelompokkan vektor I, vektor J kelompokkan dengan vektor J, vektor K kelompokkan dengan vektor K. Jadi kalau dia bilang pengurangan dari vektor A dan vektor B, berarti lihat masing-masing dari vektornya. Oke, jadi ini A1I ya, A1 kurang B1 buka kurung vektor I ya, perkalian ini ya, karena ini jadi bagiannya A1. A1 kali I, B1 kali I, kalau disubstitusikan sama ya nanti hasilnya. Nah, lalu kita kelompokkan ya. Lalu plus ya jumlah tambah A2 B2 yang menjadi bagian dari vektor J. A2 kurang B2, A kurang B, A2 kurang B2. Nah, berikutnya ditambah dengan A3 kurang B3 gitu. Nah, kalau di vektor kolom juga sama ya. Jadi nanti pasti kalau pengurangan vektor A dan vektor B ya, itu nanti pasti A1 kurang B1 juga, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Tapi kalau di vektor kolom dan vektor baris dia hanya tidak pakai IJK ya. Jadi penulisannya dalam vektor kolom, kalau vektor baris pengerjaannya pasti bentuknya modelnya ikut dari vektor baris gitu. Nah, kalau di sini yang basis ya, jangan lupa masukkan vektor I, vektor J, vektor K. Jadi dia melambangkan basisnya I, J, dan K. Seperti itu. Oke, kita masuk contoh soal biar mudah. Nah, jika vektor A di sini diketahui vektor A itu 5I tambah 4J. Jadi di sini vektor basis ya yang kita bahas. Nah, modelnya gitu. Vektor B ini 2I kurang J. Vektor C diketahui sama dengan 4I ditambah dengan 7J. Nah, tentukan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Nah, pengerjaannya sama seperti penjumlahan dan pengurangan pada aljabar biasa. Kita di sini karena vektor kita kelompokkan yang vektornya sama gitu. Kalau biasa aljabar biasa itu kelompokan variabel sama ya. Anggap di sini vektor itu variabel juga ya. Nah, vektor I dengan vektor I, vektor J dengan vektor J kita kelompokkan. Nah, lihat oke, Ibu jelaskan ya. Vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Kita lihat yang I dulu ya, yang vektor I pada masing-masing vektor. Basis I-nya ya. Nah, sekarang lihat ya, A ditambah B. 5 ditambah 2 dikurang dengan vektor C-nya. Untuk yang I apa? 4. Berarti min vektor C-nya untuk yang I jadinya 4 jadi min 4. Jadi dapatlah 5 plus 2 dikurang 4 untuk vektor basis I di sini. Jadi 5 tambah 2 kurang 4. Oke, itu untuk yang vektor I. Nah, sekarang lihat vektor J pada masing-masing vektor yang diketahui. Nah, lihat ada 4 min 1 7. Ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Vektor A ditambah vektor B untuk vektor basis J. Lihat ya. Vektor A tambah vektor B 4 ditambah dengan min 1. Maka 4 kurang 1. Dikurang dengan vektor C. Pada vektor C, basis vektor J-nya itu 7. Jadi kalau min C jadinya min 7. Jadi 4 kurang 1 kurang 7 ya untuk vektor J-nya. Oke, jangan bingung sama C, J, B ya. Ya memang di vektor akan banyak variabel gitu. Jadi jangan bingung. Yang penting kalian tahu konsepnya. Nah, kita tinggal jumlahkan biasa ya, 5 tambah 2, 7. 7 kurang 4, 3I. Jadi vektornya 3 vektor I gitu. Kurang ya, di sini ditambah 4 kurang 1, 3. 3 kurang 7 ya, min 4C. Jadi ternyata kita dapat bahwa ketika vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C, hasilnya sama dengan 3I kurang 4C gitu ya. Ini vektor. Nah, kalau nanti di untuk vektor kolom dan vektor baris kalau kalian kerjakan pasti hasilnya sama ya. Artinya kalau di vektor kolom nanti ditulisnya 3 min 4 ke bawah. Kalau vektor baris berarti 3, min 4. Seperti itu ya. Nah, jadi hanya beda model saja, jangan bingung. Oke, ini untuk yang pengurangan.
Oke ya, kita masuk yang berikutnya mengenai perkalian vektor dengan bilangan real ya, bilangan vektor dengan bilangan real, misalnya 3A vektor ya, 3A vektor 3A. Jadi ada bilangan real dikalikan dengan vektor A ya. Nah, vektor A dikalikan dengan skalar atau bilangan real ya, M, maka hasilnya vektor MA. Contohnya seperti ini gitu. Ya, bilangan real atau skalar ya. Nah, jadinya M A, vektor A gitu. Nah, jika si bilangan real ini lebih dari 0, artinya pasti bilangan yang plus ya, positif ya, maka vektor A dan MA mempunyai arah yang sama. Apa maksudnya, Miss? Misalnya ya 3A, 3 vektor 3A ya. Nah, jadi kalau ketik 3 ini lebih besar dari 0, ya artinya awalnya vektor A itu ke kanan ya. Ketika dia dikalikan dengan 3 ya, 3 di sini, maka dia akan bertambah panjang dikalikan sepanjang dikalikan 3 kali lipat, tapi arahnya sama, yaitu pasti ke kanan untuk yang vektor 3A, tetap sama arahnya gitu. Nah, tapi jika dia lebih kecil dari 0, artinya pasti negatif. Nah, vektor A dan MA setelah dikalikan dengan bilangan realnya mempunyai arah yang berlawanan. Misalnya awalnya vektor A-nya ke kanan ya, seperti ini. Tapi ketika dia dikalikan dengan min 3 ya, artinya lebih kecil dari 0, maka pasti arahnya ke kiri, arahnya berubah ya. Di awal juga sudah kita bahas, ketika dia min arahnya berubah ya. Ya, 3 kali lipat dari vektor A tapi arahnya berubah. Oke, kita masuk contoh soal mengenai perkalian vektor dengan bilangan real. Nah, di sini dikatakan contoh soalnya, berdasarkan vektor A di bawah ini, ya, mewakili garis OA. Nah, gambarkan vektor-vektor berikut, di mana vektor OB nanti itu adalah 3 kali vektor A, dan vektor OC itu adalah min 2 kali vektor A. Ya, patokannya dari sini, ya, vektor A-nya. Vektor A-nya ini dia melewati titik, ya, 3,2. 1, 2, 3,2. Nah, 1, 2. Nah, ini vektor baris ya. Nah, sekarang kita mau lihat perkalian vektor di mana bilangan realnya itu ada 3 dikali dengan vektor A ini. Nah, maka seperti yang tadi sudah dijelaskan, arahnya sama tapi besarnya itu berubah ya. Karena dia 3 kali lipat dari vektor A awalnya. Nah, kalau kalian lihat perkaliannya ini ya sama seperti perkalian yang sebelumnya kita kerjakan. Kalau kalian ingat di penjumlahan pengurangan tadi ya, 3 dikali dengan vektor A ya, kita kalau dia dalam bentuk baris begini kita bisa tuliskan 3 kali masing-masing komponen vektornya. Jadi kalau dia bilang 3 kali vektor A, hasilnya adalah 9,6 ya, 3 kali 3, 3 kali 2, 9,6. Sorry jelek nih ya. Nah, jadi 3 kali lipat dari vektor awalnya. Lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 9,6 nih ya. Jadi komponen vektornya 3 kali vektor A adalah 9,6 gitu ya. Nanti kalau di vektor kolom berarti ditulis 9, 6, atau kalau di vektor basis ditulisnya 9i plus 6j. Aduh, sorry jelek. Nah, 9i plus 6j, kurang lebih seperti ini gitu. Jadi jangan bingung ya kalau nanti ibu kasih dalam vektor baris, vektor kolom, atau vektor basis. Nah, selanjutnya OC, di mana OC ini adalah min 2 kali vektor A. Nah, tadi kalau ternyata bilangan realnya itu kurang dari 0, artinya pasti bilangan negatif. Di sini min 2, arahnya berubah. Lihat ya, arahnya jadi berubah. Ya, awalnya ke atas, kanan atas, jadinya kiri bawah gitu. Nah, kemarin juga sudah kita bahas bersama ya di minggu lalu juga soal minus.
ya, perubahan arahnya berbeda gitu. Nah, sekarang perkaliannya sama. Kalau dia bilang min 2, dia kalau bilang vektornya itu min 2 kali vektor A, maka kayak yang sebelumnya ini min 2 ya, kalau dalam vektor baris kali semua komponennya, kali 3 dan kali 2 gitu. Jadi hasilnya berapa? Min 6, min 4 ya. Ini gitu ya. Jadi arahnya berubah, besarnya juga berubah gitu ya. Jadi min 6, min 4 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4 ya, min 6, min 4 gitu. Kalau kalian gambarkan di bidang kartesius akan terlihat ya, min 6, min 4. Nah, seperti itu untuk perkalian vektor dengan bilangan real. Oke, yang tadi itu secara grafis ya perkalian vektornya. Sekarang kita mau lihat ya secara analitisnya. Nah, misalkan ini yang tadi itu vektor baris. Sekarang kita masuk lagi vektor kolom. Di perkalian tadi vektor basis ya. Nah, Ibu sengaja variatif biar kalian lihat polanya sama sebenarnya. Cuman modelannya itu berbeda. Ya, sekarang itu vektor kolom. Ya, misalkan vektor A sama dengan A1, A2, A3 ya. Dan M adalah bilangan real, maka ya jika vektor C itu sama dengan M dikali vektor A, maka vektor C sama dengan M kali A1, A2, A3 ya. Jadi dikalikan satu-satu seperti ini. Seperti di vektor baris sebelumnya ya, vektor baris tadi juga sudah kalian kerjakan tadi dikali satu-satu ya, masuk per bagiannya. Di sini vektor kolomnya dikali juga satu-satu per baris. M kali A1, M kali A2, M kali A3 ya. Mudah ya, perkalian juga sama seperti perkalian aljabar biasa, tapi ini dalam vektor ya, seperti itu. Oke, nah mungkin contoh soal akan lebih mempermudah kalian. Nah tadi itu Ibu kasih definisi secara analitisnya dalam bentuk vektor kolom. Di sini Ibu kasih secara vektor basis lagi. Nah ini contoh dari yang sudah ada di penjumlahan dan pengurangan. Tapi di sini Ibu akan kasih ya soalnya itu sudah masuk ada perkaliannya. Perkalian dengan bilangan real. Nah vektor A diketahui sama dengan 5i plus 4j, vektor B 2i kurang j, vektor C sama dengan 4i tambah 7j. Nah tentukan 2 kali vektor A kurang vektor B ditambah 3 dikali dengan vektor C. Nah ya jadi perkaliannya di sini ada perkalian pengurangan dan penjumlahan. Nah jadi pekerjaannya ini, cara kerjanya ini sama seperti aljabar biasa ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama yaitu 2 kali vektor A ya. Satu-satu dulu. Nah, 2 kali vektor A di sini 2 dikali vektor A-nya apa? 5i tambah 4j. Ya, 5i tambah 4j. Seperti yang tadi sebelumnya itu bilangan realnya dikali dengan vektor masing-masing bagiannya. Ya, jadi di sini 2 kali 5i sama dengan 10i ditambah dengan 2 kali 4j sama dengan 8j. Jadi 2 kali vektor A sama dengan 10i tambah 8j. Nah, dapat nih 2 kali vektor A ya. Dapat. Sekarang kita lihat, dia tanyanya berikutnya itu 2 kali vektor A dikurang vektor B. Nah, 2 kali vektor A sudah kita dapat, masukin 10i tambah 8j ya. Dikurang dengan vektor B apa? 2i kurang j. Jadi kurang 2i kurang j ya. Nah, tinggal 10i tambah 8j min kali 2i min 2i min kali min j plus j. Nah setelah itu masuklah dalam penjumlahan dan pengurangan dengan cara apa? Kita kelompokkan vektor i dengan vektor i, vektor j dengan vektor j. Oke, vektor i yang mana? 10i kurang 2i, 10 kurang 2i, 8j ditambah dengan j, 8 tambah 1j. Jadi hasilnya 10 kurang 2, 8i ya, 8 tambah 1, 9. Vektor J. Jadi dapatlah 2A kurang B 8I tambah 9J. Nah, sudah nih dapat 2A kurang B. Ya, sekarang
dia harus tambahkan dengan 3 kali vektor C. Kita cari dulu 3 kali vektor C itu seperti apa. Nah, ya, seperti yang kita kerjakan di sini. 3 dikalikan dengan vektor C apa, Bu? Nah, ini 4I tambah 7J. Ya, 4I tambah 7J. 3 kali 4, 12, 12I. 3 kali 7 plus 21J. Ya, jadi 3 kali vektor C sama dengan 12I tambah 21J. Nah, maka ya 2A kurang B tambah 3C kita sudah dapat 2A itu hasilnya ini, 2A kurang B hasilnya ini, 3C, 3 kali vektor C dapat ini. Jadi tinggal kita jumlahkan 2 kali vektor A kurang vektor B tambah 3 kali vektor C. Maka sama dengan ya 2 kali vektor A kurang vektor B kita masukkan 8I tambah 9J. 3 kali vektor C kita masukkan 12I tambah 21J. Nah, kelompokkan vektor yang sama lagi. 8I tambah 12I. 9J tambah 21J. 8I tambah 12, 8 tambah 12, 20I. 9 tambah 1, 9 tambah 21, 30. Jadi 30J ya. Nah, jadi dapatlah ternyata 2 kali vektor A kurang vektor B tambah 3 kali vektor C sama dengan 20I tambah 30J. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, jadi penjumlahan, pengurangan, perkaliannya itu sama seperti pengerjaan aljabar biasa, tapi ini dalam bentuk vektor. Nah, kalau dalam vektor kolom, vektor baris, atau vektor basis IJ seperti ini, ya cara kerjanya sama, cuman bedanya dalam bentuknya saja gitu. Ya, kalau kalian perhatikan baik-baik cara kerjanya sama. Oke, ini contoh untuk perkalian gitu ya. Oke ya, jadi kalian hari ini sudah mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari vektor. Nah, ini ada 3 contoh soal yang berhubungan dengan ketiga materi yang kalian pelajari, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Tapi di sini ada 3 model, vektor basis, vektor kolom, dan vektor baris. Nah, supaya kalian bisa tahu bahwa cara kerjanya itu sama, hanya modelnya saja berbeda. Jadi Ibu juga mau lihat ya bagaimana kalian membedakannya, begitu. Nah, di sini pengerjaannya sama seperti contoh sebelumnya. Kalau vektor kolom juga sama sebenarnya, hanya bentuknya dalam vektor kolom. Jadi nanti untuk vektor basis hasilnya pasti dalam vektor basis ada I dan J. Vektor kolom hasilnya pasti nanti dalam vektor kolom ya seperti ini. Dan vektor yang ketiga ini vektor baris ya. Pasti nanti hasilnya dalam vektor baris ya. X, Y. Nah, di sini titik A melewati min 2,5, B 2,-1. Vektor A itu merupakan vektor posisi dari titik A yang ini, vektor B mewakili vektor yang berada vektor posisi dari titik B yang ini. Dia tanya 2 kali vektor A dikurang dengan vektor B. Sistem cara kerjanya sama, tapi modelnya saja yang berbeda. Nah, oleh karena itu biar kalian juga biasa. Gitu ya. Jadi ini 3 latihannya, silahkan dikerjakan. Pengerjaannya hari ini akan menjadi absensi seperti biasa. Minggu depan kita akan masuk materi yang selanjutnya mengenai vektor gitu ya. Oke, sampai sini pertemuan kita ya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk hubungi Ibu langsung gitu ya. Oke, sampai sini pertemuan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.